Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura masih bersama saya Ila Sabila dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Kita akan kupas lebih dalam dan kulik lebih banyak hal lainnya yang menarik dan juga inspiratif. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari kabupaten sebelah yang sudah jauh-jauh datang dari Sampang ya, dengan Bapak Sutrisno hari ini ya Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Sutrisno hadir eksklusif membersamai kita di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura untuk membahas bagaimana beasiswa Sahabat Sampang berjalan, mulai dari pendaftaran, mekanisme dan juga awal terbentuknya yayasan beasiswa ini. Bapak Sutrisno, tadi cuaca di luar mendung atau cerah? Mendung ya, luar biasa, tapi effortnya untuk sampai ke sini patut diapresiasi. Terima kasih Pak Sutrisno. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama Bapak. Untuk beasiswa Sahabat Sampang ini sendiri, khusus untuk mahasiswa atau pelajar mulai dari SMA sederajat atau umum? Ya, makasih. Beasiswa sahabat ya, dari singkatannya itu beasiswa sahabat. Ini sebenarnya khusus untuk mahasiswa sebenarnya. Oh, khusus untuk mahasiswa ya? Yang ada di Sampang. Yang ada di Sampang. Iya. Jadi khusus untuk anak-anak yang berdomisili Sampang. Berdomisili di Sampang, ber-KTP Sampang. Ber-KTP Sampang. Iya. Ini dari yayasan apa Bapak, beasiswa Sahabat Sampang? Ini dari pemerintah daerah. Oh, Pemkap ya, Pemkap Sampang. Pemkap Sampang. Di bawah naungan PT? Enggak, bukan PT, memang membentuk yayasan beasiswa khusus untuk menyalurkan beasiswa yang ada di Kabupaten Sampang. Yayasan Beasiswa Sampang Bermartabat. Bermartabat ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak Sutrisno, ini sejak kapan beasiswa Sahabat Sampang ini ada gitu? Iya, makasih Mbak ya. Beasiswa Sampang ini didirikan oleh Bapak Bupati Sampang, Pak Slamet Junaidi. Itu tanggal 20 Oktober 2020. Oke, masih berjalan 2 tahun lebih ya? 3 tahun ya? 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Ini adalah idenya Pak Bupati dalam rangka membantu mahasiswa, membantu orang tua yang tidak mampu dan mempunyai minat belajar di perguruan tinggi bisa mendapatkan beasiswa. Itu salah satu latar belakang terbentuknya beasiswa Sahabat Sampang ini ya Pak ya. Kalau untuk tadi mahasiswa yang berdomisili Sampang, apakah ada persyaratan khusus untuk mahasiswa yang hanya kuliah di Sampang atau berdomisili Sampang tapi bisa kuliah di luar? Betul. Jadi beasiswa beasiswa Sahabat ini kan ada beberapa kelompok. Jadi memang kita untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa asal Sampang yang kuliah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Oke, ya, berarti jadi di Sampang bahkan di luar negeri. Jadi kita ada program beasiswa Sahabat Pintar Prestasi. Oh, Sahabat Pintar Prestasi. Kita bicara dulu ya. Jadi jenisnya ada beasiswa Sahabat Pintar Prestasi. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar sangat berprestasi. Kuliah di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Berarti luar biasa kepedulian Pemkap Sampang ya terhadap pendidikan di Kabupaten Sampang khususnya. Terus satu lagi ada beasiswa Pintar Bidik Misi. Bidik Misi. Sama. Itu yang full ya Pak ya? Full semua. Full semua. Full semua. Jadi luar biasa. Sahabat Pintar Bidik Misi ini untuk mahasiswa Sampang, asal Sampang yang kuliah di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Dan ada tidak mampu. Oh, tidak mampu. Tidak mampu. Kalau yang tadi yang prestasi itu sesuai prestasinya sesuai prestasinya. Yang pinter-pinteran gitu ya. Berarti beasiswa Sahabat Sampang ini berjejaring dengan seluruh universitas negeri maupun swasta? Kalau berjaring belum, tapi kita mengakomodir mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, berarti daftarnya tetap di Sampang ya? Tetap. Melalui online ya? Melalui online. Oke, Bapak. Kemudian yang satu lagi beasiswa Sahabat Tuntas. Sahabat Tuntas. Ini untuk mahasiswa asal Sampang yang kuliah di Pulau Madura, swasta, terus di Jawa Timur.
Oke, berarti semua anak berkesempatan dong untuk dapat beasiswa ya Pak ya? Semua anak berkesempatan. Jadi ada rumahnya sendiri-sendiri. Kamu kalau ingin melamar yang prestasi, silahkan yang ambil berprestasi ya. prestasi. Oke. Kalau yang kelompok yang tidak mampu, ini rumahnya yang Sahabat Pintar Bidik Misi. Dipermudah ya Pak. Iya, supaya tidak campur. Karena betul. kita ada online ya, jadi penerimanya online. Kemudian yang swasta. Jadi kelompoknya swasta. Nanti bersaing dengan yang swasta. Yang tidak mampu di negeri bersaing yang tidak mampu. Dengan negeri juga. Dengan negeri juga di seluruh Indonesia. Kemudian yang benar-benar prestasi dan mereka ingin mendapatkan beasiswa dari Sampang, dari Pak Bupati Sampang, silahkan masuk di beasiswa Sahabat Pintar Prestasi seperti itu. Untuk goalsnya sendiri Pak, ini kan beasiswa sahabat. Tentu kalau beasiswa pasti mengharapkan goals dari anak-anak tersebut untuk bagaimana bisa kembali ke Sampang mungkin untuk memberdayakan masyarakat dan anak-anak di sana. Betul. Sementara ini kita akan membantu dulu mahasiswa itu menempuh pendidikan tingginya. Ya. Soal nanti dia bisa diambil oleh beberapa lembaga atau mereka bisa masuk menjadi PNS, bisa masuk menjadi pengusaha, apapun mereka itu kita dorong ke sana. Kita dukung di sana. Kita dukung di sana. Karena kemarin juga ada beberapa anak dari Pulau Mandangin itu setelah lulus mereka direkrut di Bank Sampang ya. Oke, jadi tetap berjejaring dengan alumni-alumni yang sudah mendapatkan beasiswa Sahabat Sampang ya Pak ya? Mereka membuat jejaring sendiri malahan. Oh, komunitas sendiri ya? Komunitas sendiri. Di grup WhatsApp ya? Iya, karena sudah grup WhatsApp. Modern sekali Pak zamannya sekarang. Tidak ada halangan untuk berkomunikasi ya? Iya. Untuk sumber dana yang disalurkan untuk penyaluran beasiswa ini bagaimana Pak? Dari mana sumber dana? Tahun pertama kita full mendapatkan dana dari hibah pemerintah Kabupaten Sampang. Kurang lebih 1 M ya. Kemudian tahun 2020 ya, karena 2021 karena kita berdiri pada bulan Oktober sehingga kita bisa rekrutmen itu tahun 2021 itu sekitar 1 M. Kemudian tahun 2022 itu juga kita dapat dana hibah sama 1 M dari pemerintah daerah. Baru tahun 2021 ini sebenarnya ada beberapa CSR perusahaan migas ya. Yang pertama masuk itu dari Petronas yang berdomisili. Untuk bekerja sama begitu Pak? Ya, kerjasama dengan Yayasan Beasiswa untuk menyalurkan beasiswa Sahabat ini. Lokasinya di Pantura, jadi Ketapang, Banyuates, Sokobana. Oke, lokusnya daerah Pantura ya. Mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dari sana dibiayai dari Petronas. Oke, jadi masih berkolaborasi di tahun kedua bersama Petronas. Tahun 2023 ya, 2023 kemarin. 2023 kemarin, alhamdulillah kita dapat kemitraan dengan HCML. Oke. Dengan Perusahaan bergerak di bidang apa itu Pak? Migas juga. Oh, migas juga. Kemudian dari Medco Energi. Jadi 3 perusahaan migas yang ada di Kabupaten Sampang ini tahun 2023 berkontribusi dalam penyediaan beasiswa Sahabat. Iya, berarti bentuk kerjasamanya adalah menghibahkan dana juga. Betul. Dan apa goals yang diminta dari perusahaan migas tersebut? Kalau goalsnya enggak ada. Minimal mereka di perusahaan migas ini kan mempunyai dana pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka memerlukan jejaring lembaga yang bisa menyalurkan dana itu ya. Menyalurkan beasiswa ini sehingga kayaknya gayung bersambut. Jadi kami mempunyai database mahasiswa yang jumlahnya lumayan ya. Jadi mereka kadang-kadang kan tidak terbiayai. Iya, betul. Karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Ketika lokasinya ini ada di daerah-daerah terdampak migas, ini kita biayai dari CSR-nya HCML, CSR-nya Medco Energi, CSR-nya Petronas. Jadi agak lumayan ini. Oke, itu berarti membantu. banyak sekali ya yang sudah berkolaborasi betul. dengan beasiswa Sahabat Sampang ya Pak. Itu. Untuk itu Pak, mungkin Bapak memiliki kendala di tahun-tahun pertama ketika membentuk beasiswa Sahabat Sampang untuk kemudian menyalurkan informasi bagaimana mahasiswa itu terkumpul. Ya, tahun-tahun pertama sebenarnya kendalanya tidak terlalu sulit sih karena kita sudah persiapkan ya. Kami waktu mau membentuk yayasan ini belajar dulu ke Yayasan Beasiswa Jakarta.
Oke. Jadi kami mau punya apa istilahnya Study tour dulu ya, study banding dulu ya Pak ya. Iya, iya. Yayasan Beasiswa Jakarta. Di sana ini modelnya bagaimana yang sekiranya kita bisa terapkan di Sampang kita terapkan seperti itu. Oke, berarti banyak sekali manfaatnya ya. Betul. Dari mulai tahun pertama, Tahun meskipun pertama. kendalanya hanya sedikit mungkin ya dari Hanya sedikit. promosinya saja. Ya, Untuk karena tahun ketiga kedua- ini Bapak berapa kira-kira pendaftarnya? Kayak sudah Pendaftarnya- mendunia sekali, beasiswa Sahabat Sampang ini sudah tidak Iya, asing lagi. tahun 2023 ini jadi pergerakannya itu selalu naik, jadi Selalu naik tidak ya. selalu turun. Jadi informasi selalu didapatkan dari banyak mahasiswa ya. Bahkan timeline ya, jadi timeline penerimaan beasiswa ini kan sudah diketahui oleh mahasiswa ya. Jadi sekitar bulan Mei itu Ya, pasti ada deadline-nya ya, Pak ya. Sekitar bulan Mei sampai dengan September itu masa penerimaan, masa seleksi online. Jadi mahasiswa ini sudah mengetahui ya. Jadi bulan Mei nanti pasti ada beasiswa sahabat yang pendaftaran. Betul. Jadi mereka sudah ancang-ancang pasti mempersiapkan. Berarti dari pertengahan tahun sampai akhir tahun ya kira-kira Ya, kita tahapan-tahapannya ya, Pak, ya? tahapan seleksi itu mau perkuliahan ya. Jadi mau baru perkuliahan. Nanti kampus gitu ya? Nanti beasiswa ini akan dibayar pada awal perkuliahan. Oke, berarti untuk anak-anak yang baru lulus SMA menuju ke perkuliahan itu sudah bisa daftar beasiswa Sahabat? Yang Atau yang bisa sudah menjadi mahasiswa? sudah menjadi mahasiswa. Oh, sudah Karena menjadi mahasiswa ya. kita dipersyaratkan duduk di semester 2 akhir. Oh, 2 akhir. 2 akhir. Semester 1 belum bisa. Oke. Tapi nanti semester 2 akhir mereka sudah bisa mendaftar. Oke, minimal penyaluran dana untuk setiap anak itu berapa Pak untuk mendapatkan beasiswa Sahabat? Masing-masing kelompok tadi itu Iya, beda-beda. prestasi, bidik misi dan Prestasi itu UKT full, oke, full ya. ditambah biaya hidup 1 juta per bulan. Wah, ini menggiurkan sih Pak. Kalau saya domisili Sampang, rasanya saya harus mendekati Bapak nih ya. Selaku sekretaris dari beasiswa Sahabat Sampang. Sebenarnya nggak usah mendekati karena online. Iya, kan biar jejaringnya itu lebih luas ya Pak ya. Ya. Kemudian yang sahabat pintar bidik misi itu UKT full, ditambah biaya hidup 800. 800.000. Lumayan sekali nih Pak. Iya, iya, ya, karena kita menghargai yang prestasi tadi ya. Kemudian yang tuntas ini UKT full, tambah biaya penunjang pendidikan transportasi. Karena mereka domisilinya kan di Sampang, rata-rata kuliahnya di Sampang atau di Pamekasan. Jadi ada biaya transportnya? Iya, biaya transport kurang lebih sekitar 300.000. 300.000 per bulan. Oke. Apa saja di Pak tahapan-tahapan ya? Kalau tadi Tretan itu sudah sangat menggiurkan dari mulai 1 juta setiap bulan ya. Rasanya kalau kita jaga toko itu bisa lebih dari itu gajinya ya. Iya, lebih dari gaji lumayan. Iya Pak. Nah itu apa saja persyaratan yang mungkin harus dipenuhi oleh mahasiswa? Ya persyaratannya mengikuti pilihan tadi ya. Jadi kalau sahabat pintar prestasi IPK yang paling lebih tinggi. IPK yang harus tinggi. IPK 3, minimal 3,25. Wah, ini sudah bisa sekali untuk daftar di Iya, prestasi. minimal 3,25. Kalau untuk yang kelompok eksak ya, IPA biasanya itu. Yang kelompok IPS itu kebalik, kelompok IPS itu 3,25, minimal ya. Minimal. Kalau yang IPA 3,00. 3,00 sudah bisa untuk mendaftar beasiswa Sahabat Sampang. Ya, kalau yang sahabat bidik misi tadi, IPK untuk IPA itu 2,75. IPS-nya 3,00 tertinggi. Persyaratan minimal. Tertinggi. Jadi pendaftarannya bisa kita akses di online ya? Online. Di websitenya Sahabat Sampang? Sementara kita masih numpang. Ya, numpang di websitenya Bapeda Litbang Sampang. Oke, Bapeda sama Litbang Pemkap Sampang, dua-duanya. Dan Pemkap Sampang ya. Di Instagram juga sudah bermain ya Pak ya? Di Instagram langsung kalau ada flyer langsung sebar luas se-Indonesia. Betul. Apalagi yang mahasiswa Sampang berdomisili Sampang tidak hanya di Madura dan Jawa Timur saja, tapi internasional ada Pak? Internasional sementara kemarin kita kan rata-rata S2 yang minta. Oke, S2. Tapi belum bisa. Kita belum bisa buka S2 belum bisa, karena ketersediaan dana. Rata-rata yang internasional S2. Oke, dari tadi kan sudah banyak sekali Pak ya. Iya. Jumlah dari minimum orang perorangan yang mendapatkan sejumlah 1.800.000. Kira-kira berapa jumlah dana yang digelontarkan beasiswa Sampang setiap tahunnya
untuk tahun menampung ini aja beasiswa ini? 2023 ini 1,1 miliar totalnya 1 Mas ya. miliar 100. Ya, Dan karena 1 mengalami miliar 100. peningkatan ya Pak ya, Ya, yang dapat mendaftar. input mahasiswa meningkat, nomor 2-nya kita dapat pendanaan dari HCML, dari Oke, Medco, dari mitra-mitra yang Iya. bekerja sama seperti itu. Untuk penyaluran beasiswa di tahun 2024 dan 2025 nih kira-kira akan sama atau ada peningkatan Pak seleksinya? Kita sudah memasuki istilahnya kondisi stabil. Kondisi stabil artinya dana itu ya. kondisi stabil. Kondisi stabil itu maksudnya begini. Setiap tahun ada mahasiswa yang keluar. Ya. Sudah selesai ya sarjana. Nanti ada yang masuk. Jadi kita akan menerima seberapa jumlah mahasiswa yang keluar digantikan mahasiswa yang masuk. Masuk seperti itu. Sehingga nanti keuangan kita pun akan stabil. Jadi kita akan mendapatkan dana hibah sekitar 1 M dari pemerintah daerah, kemudian dari perusahaan migas itu kurang lebih kalau rata-rata 500 juta. Jadi 1,5 cuman dana kita yang kita salurkan ke mahasiswa penerima beasiswa sahabat. Gitu. Berarti banyak sekali Pak ya. Ya lumayan kita dari bisa mulai membantu, mitra, ya betul. Dan juga peduli terhadap pendidikan Ya, di ini Kabupaten Pak Bupati Sampang ini. khususnya. Iya, Pak Bupati Ada ini. pesan dari Pak Bupati mungkin untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa Sampang ini Pak melalui Bapak? Ya harapan kita belajar yang rajin ya. Anak-anak yang belum dapat, yang masih tingkat SLTA, jangan khawatir. Sampang ada beasiswa sahabat. Silahkan belajar yang rajin, semangat. Nanti ikuti tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan dapat beasiswa sahabat. Seperti itu. Harapan kedepannya untuk beasiswa sahabat Sampang Pak? Selalu meningkat dan berguna bagi mahasiswa Sesampang ya. Iya, Kabupaten Sampang karena Kabupaten Sampang. kalau Bapak bicara Kabupaten Pamekasan sudah beda ya ranahnya ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sutrisno ya. Itu dia obrolan singkat kita Tretan bersama Sekretaris Beasiswa Sahabat Sampang yang di bawah naungan Yayasan Beasiswa Sampang Bermartabat. Untuk Tretan yang mungkin domisili Sampang dan tertarik untuk mendapatkan beasiswa, itu tadi kata Pak Sutrisno, rajin belajar dan jangan lupa untuk meningkatkan prestasi ya Pak. Karena ada 3 golongan di beasiswa ini yang mungkin nantinya akan didapatkan dari Tretan semua. Dari mulai prestasi, bidik misi, dan tuntas. Betul, dan itu mendapatkan biaya hidup serta UKT yang beda ya Pak ya. Beda, sesuai. Dan juga biaya transport. Dimanapun ruang pendidikan selalu berinovasi tanpa adanya dana, tentu itu pendidikan hanya stagnan ya Pak ya di tempat. Jadi terima kasih beasiswa Sahabat Sampang sudah banyak membantu mahasiswa Sampang untuk tetap bersekolah menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan selanjutnya untuk membahas mungkin beasiswa Sahabat Sampang mempunyai promosi apa saja yang bisa Klik Madura bantu. Ya, nanti bisa membantu di berkolaborasi dalam publikasi. Betul, publikasi. Bagaimanapun media tetap berguna, tetap diperlukan oleh mahasiswa. Tetap berdaya Bapak ya. Meskipun kita ada website ya. Mereka bisa share di website, bisa di-share di IG, bisa dibantu pakai Klik Madura. Terima kasih Bapak Sutrisno. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.